Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun kita berada pada hari ini, kita akan sama-sama menyembah Tuhan. Kita minta hadirat Tuhan turun di tengah-tengah kita, dimanapun kita berada. Kita akan masuk dalam ibadah Pentakosta kita pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya mari kita kembali berdoa di hadapan Tuhan pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk kasih setiamu yang sungguh besar bagi kehidupan kami Tuhan. Tak pernah habis penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Selalu baru rahmat-Mu bagi kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur buat nafas yang masih Kau beri. Kami bersyukur buat kesehatan yang masih Kau beri. Buat penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu akan tercurah bagi kami pada saat hari ini. Engkau akan melawat setiap umat-Mu dimanapun kami berada hari ini. Biarlah Tuhan, kami akan hidup terus di dalam anugerah-Mu Bapa. Holy Spirit rain down, Holy Spirit rain down, rain down, rain on us. Holy Spirit rain down, and Holy Spirit rain down, rain down, rain on us. And Holy Spirit rain down, and Holy Spirit rain down, rain down, rain on us. Holy Spirit, Holy Spirit rain. mari penuhi kami pagi hari ini Tuhan. Holy Spirit Mari curahkan roh-Mu di tengah-tengah kami dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Yesus. Rain down, rain on us. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Holy Spirit rain down, Holy Spirit, Holy Spirit rain. mari penuhi kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Rain down, Terima kasih. Yes. Terima kasih. Holy Spirit. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain Biarlah tercurah atas kami Bapa. down. Biar tercurah atas kami. Kami mau lebih lagi menyembah-Mu. Come Holy Spirit, come in this place. I need more and more of You. Fill me again with the power of Your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, Fall in this place.
Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Lord, I'm crying out. Lord, I'm crying out for more. Lord, I'm crying out for more and more of you. Mari Bapak Ibu kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Yesus, saat ini kami rindu kembali diberkati oleh firman-Mu, dan kami percaya firman-Mu akan memberkati hidup kami. Dan Roh Kudus, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, kuduskan dengan darah Yesus. Kami sambut berkat firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Nah Bapak Ibu Tuhan, hari ini kita merayakan hari Pentakosta. Kita baca dulu ayatnya, yaitu Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ke 4. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ke 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah Bapak Ibu Tuhan, hari ini kita merayakan hari Pentakosta. Ada beberapa hal yang kita akan pelajari yang terkait dengan Pentakosta. Yang pertama, arti kata Pentakosta. Pentakosta itu berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu Pentakoste. Secara harafiah, penta artinya 5, sedangkan konta artinya 10. Sehingga secara harafiah artinya 50. Dalam Alkitab, Pentakosta mengacu kepada hari ke-50. Bahasa kerennya gocap. Pentakosta dalam Perjanjian Lama, yaitu ada beberapa hal yang kita akan pelajari. Yang pertama, hari pertemuan kudus, yang dicatat dalam Imamat 23 ayat 21. Pada hari tersebut tidak boleh dilakukan pekerjaan berat. Semua laki-laki Israel harus hadir di tempat kudus. Nah pada hari itu 2 buah roti bakar yang dibuat dari tepung halus yang baru dan beragi diunjukkan oleh imam kepada Allah. Pada saat imam mempersembahkan korban-korban binatang untuk menghapus dosa dan memperoleh keselamatan. Jadi Pentakosta menurut Perjanjian Lama yaitu hari pertemuan kudus. Yang berikutnya Pentakosta dalam Perjanjian Lama yaitu bahwa hari bersukaria. Dalam Ulangan 16 ayat 15, hari bersukaria. Pada hari itu orang Israel saleh mengungkapkan rasa terima kasihnya karena berkat tuaian gandum dan sekaligus menyatakan rasa takut dan hormat kepada Tuhan Allah. Jadi yaitu hari bersukaria, di mana mereka datang dengan mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Tuhan. Kenapa? Berkat tuaian gandum yang mereka terima dari hasil panen tersebut. Nah sekarang kita melihat Pentakosta menurut Perjanjian Baru. Tadi menurut Perjanjian Lama. Pentakosta dalam Perjanjian Baru yaitu hari raya di mana terjadinya peristiwa di mana Roh Kudus turun memenuhi para rasul di Yerusalem. Jadi Pentakosta dalam Perjanjian Baru yaitu terjadi peristiwa di mana Roh Kudus turun memenuhi para rasul di Yerusalem. Ada seorang penulis buku yang cukup terkenal, namanya Merrill Setini, yang menulis buku dengan judul Survei Perjanjian Baru,
mengatakan bahwa gereja Tuhan itu lahir pada hari Pentakosta. Nah, hari ini kita mempelajari apa makna Pentakosta buat kita orang percaya. Ada beberapa hal yang kita pelajari secara cepat. Yang pertama yaitu pengenapan janji Bapa mengenai Roh Kudus. Yang pertama maknanya adalah pengenapan janji Bapa mengenai Roh Kudus. Coba kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang keempat berkata begini. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, satu Yesus makan bersama dengan para murid dengan mereka dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Perhatikan kata menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Jadi yang pertama, Bapak Ibu Saudara Tuhan, maknanya adalah pengenapan janji Bapa mengenai Roh Kudus. Jadi turunnya Roh Kudus pada hari raya Pentakosta di loteng Yerusalem adalah pengenapan janji Bapa seperti yang Tuhan Yesus pernah sampaikan kepada para murid. Bapak Ibu Saudara Tuhan, pengenapan janji Bapa di mana Roh Kudus dicurahkan, diberikan buat kita. Saya percaya banyak janji Bapa yang juga akan digenapi dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Hari ini mungkin Bapak Ibu sedang menunggu pengenapan janji Bapa. Pengenapan janji firman Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya dampak COVID-19 ini banyak membuat orang jadi merasa takut, khawatir, cemas, dan susah. Tapi kita percaya kita punya janji Bapa. Janji firman-Nya yang akan digenapi buat hidup kita. Yang penting kita diajar untuk apa? Tetap percaya dan taat dalam rangka menunggu pengenapan janji Bapa buat hidup kita orang percaya. Jadi apapun yang Bapak Ibu sedang tunggu hari-hari ini, di mana kita berkata, Tuhan, aku sedang menunggu pengenapan janji firman-Mu buat hidupku. Tuhan tahu segala masalah pergumulan yang sedang saya alami. Percaya Bapak Ibu, pengenapan janji-janjinya itu bisa digenapi buat kita orang yang hidup percaya kepadanya. Yang penting kita percaya dan kita mau taat seperti para murid. Dia menerima pengenapan janji Bapa ketika dia menunggu di loteng Yerusalem. Yesus berkata, kau tunggu di situ. Dan mereka melihat bagaimana janji Bapa digenapi buat mereka sekalian. Yang kedua, makna Pentakosta yang kedua yaitu kuasa untuk menjadi saksi dan memberitakan Injil. Kuasa untuk menjadi saksi dan memberitakan Injil. Dalam Kisah 1:8 dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kita akan terima kuasa. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk menjadi saksi dan memberitakan Injil. Kita lihat bagaimana di dalam Alkitab seorang murid Tuhan yang bernama Petrus. Kita tahu Petrus bikin latar belakang yang boleh saya katakan dia sebagai murid yang cuman ngomong besar. Dia akhirnya pengecut. Apa buktinya? Dia nyangkal Tuhan 3 kali. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika hari Pentakosta, ketika Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus, dia menjadi orang yang berani jadi saksi dan memberitakan Injil. Sampai orang-orang berkata, bukankah itu adalah seorang murid yang dulu kita tahu latar belakang hidupnya. Orang yang biasa, seorang nelayan, orang sederhana. Tetapi ketika Petrus dipenuhi Roh Kudus, maka Petrus menjadi orang yang berani jadi saksi untuk memberitakan Injil Tuhan. Hari itu dia berkhotbah di hadapan orang banyak. Dan Alkitab mencatat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 tersebut. Bapak Ibu sekalian Tuhan, kita menerima kuasa untuk menjadi saksi. Saya percaya Bapak Ibu pun dalam keadaan situasi seperti ini pun bisa dipakai Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, untuk memberitakan Injil Tuhan. Kenapa? Karena kita diberi kuasa, dikasih kuasa, itu kuasa Roh Kudus untuk menolong hidup kita. Bicara menjadi saksi, ada 2 hal yang kita bisa lakukan. Pertama, kita jadi saksi
melalui apa? Perkataan kita. Ya, kita jadi saksi melalui perkataan kita. Perkataan yang membangun, menguatkan, jadi berkat. Sehingga orang melihat bagaimana perkataannya adalah perkataan yang baik. Memberkati orang lain. Yang kedua, jadi saksi melalui apa? Perbuatan hidup kita. Orang lihat hidup kita. Keteladanan hidup kita tuh orang lihat. Perbuatan hidup kita orang lihat. Apalagi perbuatan-perbuatan baik yang kita bisa lakukan dalam hidup kita. Saya percaya perbuatan baik kita itu bisa jadi berkat buat banyak orang. Apalagi saat-saat seperti sekarang ini. Orang-orang yang sedang mengalami dampak dari COVID-19, mereka banyak yang hidup susah. Di sini kesempatan kita jadi saksinya Tuhan. Bagaimana kita jadi berkat buat mereka. Kalau Bapak Ibu diberkati Tuhan sampai hari ini, Bapak Ibu bisa dipakai untuk jadi saksinya, jadi berkat. Sehingga melalui hidup kita, orang tahu bahwa kita adalah muridnya Kristus. Jadi langsung kita sudah memberitakan Injil. Melalui hidup kita, kesaksian hidup kita orang lihat. Ketika kita mulai jadi berkat buat hidup mereka. Saya percaya Bapak Ibu semua kita bisa dipakai Tuhan untuk jadi saksi, jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga, makna Pentakosta yang ketiga adalah adanya penuaian jiwa-jiwa. Kisah 2 ayat 41. Respon dari para orang-orang yang mendengarkan khotbah Petrus adalah pertobatan jiwa-jiwa pada waktu itu yang berjumlah 3.000 orang. Bayangkan Bapak Ibu, Petrus itu khotbah luar biasa. Diberikan kuasa Roh Kudus dan Roh Kudus itu menolong dia sehingga dia berani berkhotbah dengan begitu luar biasa. Dan Alkitab mencatat orang yang mendengar khotbah dari Petrus memberi dirinya untuk dibaptis, menerima Yesus sebagai Tuhan Yesus Selamat. Dan Alkitab mencatat 3.000 orang bertobat hari itu. Luar biasa. Ada tuaian jiwa-jiwa terjadi. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, saya percaya juga melalui hari Pentakosta yang kita rayakan hari ini, dunia dapat terus kita rasakan bagaimana kuasa Tuhan bekerja, di mana Tuhan sedang menuai jiwa-jiwa. Melalui peristiwa COVID-19 ini Tuhan bisa pakai untuk orang apa? Bertobat. Orang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu Tuhan, saya percaya Roh Kudus sampai hari ini terus terang bekerja. Untuk apa? Membantu kita dalam rangka masuk dalam penuaian jiwa-jiwa yang Tuhan inginkan. Nah, kalau ada di antara saudara kita, keluarga kita Bapak Ibu yang belum mengenal Tuhan, kita rindu mereka pun masuk dalam penuaian jiwa-jiwa. Entah itu orang tua, entah itu famili kita, kakak kita, adik kita, teman kita. Kita rindu mereka pun diselamatkan oleh Tuhan. Sehingga menjelang datangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kita rindu ada penuaian jiwa-jiwa terus sedang terjadi di dunia ini. Dan saya pun rindu di GBI Geraha Pena Tuhan terus akan melakukan penuaian jiwa-jiwa. Makanya itu Bapak Ibu, mari kita mau terus percaya kepada kuasa Roh Kudus yang mampu menolong kita, yang mampu mengurapi kita, yang mampu memakai kita untuk apa? Masuk dalam penuaian jiwa-jiwa seperti yang Tuhan inginkan buat hidup kita, orang yang percaya kepadanya. Yang keempat, makna hari Pentakosta yang keempat buat kita orang percaya adalah lahirnya kekristenan. Lahirnya gereja mula-mula justru pada hari Pentakosta. Pertobatan jiwa-jiwa baru membentuk sebuah komunitas baru, yaitu orang-orang percaya yang kemudian disebut sebagai Kristen. Yaitu orang-orang yang hidupnya meneladani dan melakukan ajaran Kristus. Jadi Bapak Ibu Tuhan, Kristen itu artinya pengikut Kristus. Orang yang meneladani ajaran Kristus dalam hidupnya. Dan berkembang menjadi sebuah organisasi tersendiri, di mana dasarnya adalah Kristus yang disebut gereja. Gereja lahir pada hari Pentakosta. Bapak Ibu Tuhan, ada sesuatu yang baru yang Tuhan kerjakan melalui gerejanya.
Hari ini pun Bapak Ibu Tuhan, kita sedang masuk satu era. Melalui COVID-19, sekarang kita sedang memasuki satu era baru. Yaitu apa Bapak Ibu? Yang disebut dengan nama New Normal. Dulu Bapak Ibu, kita pakai masker, orang bilang, ngapain lu pakai masker? Tapi sekarang mau gak mau kita tiap hari mesti pakai masker. Ya, sekarang kita mesti kemana-mana mesti cuci tangan. Ya, kemudian kita mesti bisa jaga jarak dan sebagainya. Nanti pun kalau gereja Bapak Ibu sudah diizinkan oleh pemerintah kita beribadah, kita harus tetap memakai yang namanya protokol kesehatan. Seperti tadi yang saya katakan. Kenapa? Karena kita sedang masuk namanya new normal. Normal yang baru. Saya percaya Bapak Ibu Tuhan, ini sedang terus terjadi di dunia. Seperti hari pertama gereja itu lahir pada hari Pentakosta, saya percaya Bapak Ibu Tuhan bahwa melalui hari Pentakosta yang kita rayakan hari ini pun tidak kebetulan kita sedang masuk kepada yang namanya new normal. Berarti Bapak Ibu Tuhan, Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang baru untuk gerejanya, untuk kita, untuk masuki hal-hal yang baru. Bapak Ibu Tuhan, kita percaya Tuhan pasti akan menolong, memampukan kita untuk kita masuki suatu yang baru yang Tuhan inginkan buat hidup kita. Yang terakhir, yang kelima, makna Pentakosta buat hidup kita orang percaya. Yang kelima adalah pemberdayaan orang percaya dalam karunia-karunia roh. Pemberdayaan orang percaya dalam karunia-karunia roh. Coba saya baca satu ayat Bapak Ibu dalam kitab Roma pasal 12 ayat 6 sampai seterusnya dikatakan begini Bapak Ibu. Roma 12 ayat 6 dan seterusnya. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Di sisi lain Bapak Ibu, dalam kitab Korintus pun ada rupa-rupa karunia juga ada yang Tuhan kasih. Nah, pemberdayaan orang percaya dalam hidup kita, yaitu Tuhan bagaimana? Tuhan bisa memberikan kita apa? Karunia-karunia roh. Jadi Tuhan bisa memberikan kita karunia-karunia roh. Di sini pentingnya gereja mengadakan apa? Pemberdayaan orang percaya dalam karunia roh. Saling melengkapi, saling menopang satu dengan yang lain. Ada karunia bernubuat, ada karunia melayani dikatakan, ada karunia memimpin, ya. Bahkan yang menarik, ada juga karunia yang berkemurahan. Ada orang yang hatinya tergerak dengan kemurahan, suka nolong orang. Tapi juga ada orang yang memiliki karunia untuk membagi-bagikan sesuatu. Bapak Ibu, waduh saya senang juga didengar kata ini, membagi-bagikan sesuatu. Ya, jadi saya berdoa di Jemaat Gerapen ada orang yang punya karunia membagi-bagikan sesuatu. Suka ngebagiin sesuatu. Artinya apa? Bisa memberkati orang dari hidupnya. Nah ini luar biasa Bapak Ibu, kalau ini terjadi dalam kehidupan kita bergereja. Dan saya percaya Tuhan bisa taruh karunia roh itu kepada kita menurut kedaulatannya. Bapak Ibu ingat, pemberdayaan karunia roh itu membuat gereja bisa jadi maju. Gereja bisa berkembang. Kenapa? Karena ada orang yang Tuhan pakai dengan karunia-karunia yang berbeda untuk melengkapi sebagai tubuh Kristus. Untuk itu Bapak Tuhan, saya berdoa biar ada di GB Grapena ini ada banyak karunia rohani yang Tuhan berikan kepada jemaat. Untuk apa? Menopang pekerjaan Tuhan di tempat ini dalam rangka kita sedang mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Berbahagia kita mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam doa dan juga penyembahan kita kepada Dia. Mari kita nyanyikan lagu ini. Kita sembah, kita agungkan Dia. Kita muliakan Tuhan kita.
yang sudah menyatakan kasih dan kuasa-Nya. Terima kasih. Terlebih hari kita bisa merayakan kembali hari Pentakosta, Terima kasih. hari pencurahan kuasa Roh Kudus. Kita Amin. percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kita, Amin. ada di tengah-tengah rumah tangga kita. Amin. Kita percaya Dia hadir bersama-sama dengan kita. Haleluya. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Amen. Amen. Rain down. Rain on us. Amen. Roh Kudus, Engkau turun Holy Spirit di tengah-tengah rumah tangga kami, di tengah-tengah keluarga kami. Holy Spirit rain Engkau hadir bersama kami saat ini. Haleluya. rain down. Rain on us. Mari kita katakan kembali, Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Turunlah Roh Kudus di tengah kami. Holy Spirit rain Penuhi kami, umat-Mu Tuhan. Kami rindu akan Engkau, Roh Kudus. Engkau Roh penolong bagi hidup kami. Engkau Roh penghibur bagi hidup kami. Engkau yang Roh menolong kami, menuntun kami, untuk kami hidup dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya. Holy Spirit rain down. Kalau saat ini kami sedang susah, Roh Kudus hibur kami, topang kami, kuatkan kami. Kalau kami sedang menghadapi masalah pergumulan, Kau berikan kami kemenangan, jalan keluar, dan mujizat-Mu Kau bisa nyatakan bagi hidup kami. Amin. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, kita angkat tangan kita, kita satukan iman kita, percaya Roh Kudus ada bersama kita. Dia sanggup melawat kita saat ini. Dia sanggup melawat kita di rumah kita masing-masing saat ini. Haleluya. Dalam nama Yesus. Holy Spirit rain Haleluya. Haleluya. Holy Spirit rain Haleluya. Haleluya. Hadir bersama kami Roh Kudus, lawat kami. Haleluya. Rain on us. Haleluya. Rain down. Rain on us. Haleluya. Mari kita memuji menyembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Engkau lihat setiap hati kami, Roh Kudus, setiap jemaat-Mu. Engkau lihat keadaan hidup kami masing-masing. Dalam nama Yesus, jamah kami, Roh Kudus. Kalau kami sedang menghadapi banyak pergumulan hari-hari ini, Tuhan tolong kami, Roh Kudus tolong kami. Berikan kami kekuatan, kemampuan, berikan kami pertolongan, berikan kami jalan keluar atas masalah kami. Dalam nama Yesus, pulihkan hidup kami, pulihkan keluarga kami, pulihkan pekerjaan kami, pulihkan usaha kami, dagangan kami, pulihkan hubungan kami dengan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Roh Kudus, Engkau hadir bersama kami. Tuhan tolong setiap jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini. Haleluya.
Mari Bapak Ibu angkat tanganmu sekali lagi. Dalam nama Yesus, Roh Kudus Engkau jamah kami. Dan kami imani Tuhan, kami akan mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Kami mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Kami mendapatkan jalan keluar dari Tuhan. Dalam nama Yesus, kami percaya kuasa-Mu adalah kuasa yang ajaib, kuasa yang besar, kuasa yang dahsyat buat hidup kami. Makasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami percaya berkat-Mu ada Tuhan buat seluruh jemaat yang mendengarkan acara ini. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, dalam kesempatan ini saya memberikan pengumuman. Minggu depan kita akan mengadakan ibadah di Sedang Perjamuan Kudus. Minggu depan tepatnya tanggal 7 Juni kita akan mengadakan ibadah di Setia dengan Perjamuan Kudus. Jadi Bapak Ibu yang ingin mengambil roti dan hosti bisa ambil di ruko, ataupun biasa Pak Imron suka mengunjungi Bapak Ibu, membantu memberikan hal tersebut. Kemudian kita doakan supaya secepatnya pemerintah memberikan keputusan untuk kita bisa kembali beribadah, memuji muliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan tundukkan kepala. Bapak Ibu angkat tanganmu kembali. Saya akan mendoakan Bapak Ibu dengan doa berkat. Haleluya. Bapak Ibu kekasih Tuhan, sekarang terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga. Cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Sampai ketemu minggu depan. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan pagi hari ini. Dan segala kemuliaan hanya bagi nama-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, menjadi Allah yang selalu baik bagi kami. Mari sama-sama katakan every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Katakan sing hallelujah. Sing hallelujah is to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Mari dengan iman katakan God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, yes He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, yes He is. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Oh, every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise, every praise, every praise, every praise, every praise, every praise is to